Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk presentasi kali ini yang insya Allah mungkin ini yang terakhir Bapak Ibu ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Asrin dengan memanfaatkan waktu yang ada yang sangat singkat. Kita langsung saja ke Ibu Asrin untuk menyampaikan presentasinya. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Semoga karena saya peserta presentasi terakhir, semoga Bapak Ibu tidak merasa jenuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran materi kita pada sore hari ini, sebelumnya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena berdoanya akan senantiasa masyaallah. Syurotul ladina Ya, berdoa selesai. Jadi, materi yang akan saya presentasikan pada sore hari ini yaitu mengenai modul ajar, di mana lebih spesifikasinya pada komponen modul ajar. Mengapa saya mengambil komponen modul ajar? Karena komponen modul ajar adalah acuan kita dalam membuat modul ajar sehingga kita mempunyai gambaran pada saat penyusunan modul ajar nanti. Jadi di sini Bapak Ibu, komponen modul ajar itu di dalamnya ada guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan sekolah. Kemudian yang kedua ada modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Yang ketiga yaitu komponen modul ajar dalam paduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Jadi di sini ada komponen modul ajar itu ada 3. Yang pertama ada informasi umum, yang kedua kompetensi inti, dan ketiga ada lampiran. Di sini di informasi umum lagi dikembangkan menjadi ada identitas modul, kemudian ada kompetensi awal, yang ketiga ada profil pelajar Pancasila, keempat sarana dan prasarana, kelima target peserta didik, dan yang keenam yaitu model pembelajaran yang digunakan. Kemudian di sini ada yang kedua yaitu komponen inti, ada masuk pada tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari tunjuk pemahaman. Kemudian yang kedua ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian yang setelah pemahaman bermakna, kemudian ada pertanyaan pematik. Di sini pertanyaan pematik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik.
Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran inti, dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran, alternatif, dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi di sini Bapak Ibu, langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap, yaitu ada pendahuluan, ada inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Kemudian selanjutnya asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Kemudian, remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan, perlu diperhatikan mengenai diferensiasi contohnya, lembar belajar, kegiatan yang berbeda dengan kelas. Kemudian komponen yang ketiga yaitu mengenai lampiran, di mana lampiran itu yang pertama ada lembar kerja peserta didik, di mana lembar kerja siswa ini ditunjukkan untuk peserta didik, bukan guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Kemudian ada yang kedua ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu ada glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Jadi glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Dan yang komponen yang terakhir pada lampiran yaitu daftar pustaka, di mana daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar. Di dalamnya ada buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkaran sekitar, dan narasumber, serta sebagainya. Oke, jadi sekian materi komponen modul ajar yang saya bawakan pada sore hari ini. Jadi apakah untuk Bapak Ibu yang apakah ada sanggahan atau tanggapan, saya persilakan melalui moderator. Dipersilakan Bapak Madani. Baik, terima kasih Ibu Asrin yang telah memaparkan tentang materinya, yaitu tentang modul ajar. Sangat luar biasa sekali, kalau saya amati sangat jelas, pelan, bertahap tapi pasti gitu ya. Ya walaupun kadang-kadang di saya agak putus-putus sedikit, tapi saya sangat luar biasa mendengarkannya ini. Dengan waktu yang tersedia, kami persilahkan kepada Bapak atau Ibu yang akan memberikan pertanyaan atau memberikan sanggahan. Kami persilahkan.
Ya, barangkali dari kami barangkali komentar sedikit terkait dengan modul ajar. Modul ajar di sekolah penggerak itu prinsipnya sebenarnya sama dengan FTP yang tidak. Sebenarnya hal yang mendasar yang membedakan FTP dengan modul ajar itu di mana? Apakah di urutannya atau bagaimana? Mana kira-kira ya? Nah, saya lihat kalau dari tujuan, kompetensi dasar, kompetensi inti, waktu lalu kalau di KD kan ada KD, KI, segala macam di modul ada istilahnya apakah KI, KD itu apakah dia sesuai dengan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, apakah sama dengan di sini? Barangkali seperti itu. Silahkan. Iya, terima kasih Bapak Usman. Jadi pertanyaannya, apa perbedaan modul ajar yang ada di sekolah penggerak dengan perangkat pembelajaran yang dulu kita pakai pada saat ke-13 ya Pak Usman? Ya. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bapak Usman, kira-kira di antara Bapak Ibu ini ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Usman, apa perbedaan modul ajar yang ada di sekolah penggerak dengan pada saat ke-13 lalu? Halo. Apakah ada yang bisa menambahkan, Bapak Ibu Nuryani atau Ibu Izin Anissa? Bu, mungkin kalau di sekolah penggerak ini di informasi umum itu hanya mungkin ada penambahan profil pelajar Pancasila, kemudian ada sarana prasarana, sementara kalau di sini ada lampiran, ada glosarium. Mungkin kalau yang lain itu seperti KIKD itu mungkin sudah ada juga di informasi di komponen modul ajar ini. Cuma mungkin ini hanya ada penambahan kalau menurut saya. Iya, ya, makasih Ibu Nuryani. Jadi kalau menurut saya, apa perbedaan modul ajar di sekolah penggerak dengan perangkat pembelajaran pada K13? Iya, kalau menurut saya, dia modul ajar ini hampir mirip dengan perangkat pembelajaran. Hanya saja kita dituntut untuk membuat sesuai keinginan kita sebagai guru. Apa yang bagus digunakan. Kemudian pada saat di modul ajar ini, dia menggunakan capaian pembelajaran. Kalau di K13 lalu ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Namun pada modul pembelajaran ini dia diganti dengan capaian pembelajaran. Seperti yang Ibu Nuryani katakan tadi, di komponen modul ajar juga di informasi umum ada ditambahkan profil pelajar Pancasila serta sarana dan prasarana yang digunakan. Seperti itu kalau menurut saya. Kira-kira bagaimana dengan Pak Usman? Oh, jadi begitu. Jadi prinsipnya kita mengembangkan untuk modul ajar ini kita diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan ide kita masing-masing, dan tentu dengan prinsip merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Barangkali itu ketambahannya barangkali ya. Menurut ini. Terima kasih Bu. Ya Pak, selamat menunggu. Jadi intinya
di dalam modul ini kita harus mengarahkan modul itu ke profil belajar Pancasila dan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada guru untuk mengembangkan modul ajar. Iya, Pak. Supaya lebih menarik baik bagi pengguna maupun bagi baik pembuat maupun pengguna. Barangkali seperti itu, Bu, ya? Iya, Pak. Ya. Silakan yang lain, Bu. Silakan dipersilakan kembalikan kepada Pak Dani lagi. Iya. Baik, terima kasih alhamdulillah rabbil alamin bahwa apa yang tadi telah dipaparkan oleh Ibu Asrin yang berkaitan dengan modul ajar, kemudian tadi ada beberapa pertanyaan dan jawaban yang menurut saya juga cukup jelas untuk bisa kita laksanakan ke depannya. Mengingat waktunya sudah cukup habis Ibu ya. Jadi mungkin untuk yang sesi terakhir untuk Ibu Asri ini kita cukupkan sampai di sini dan tentunya kita sangat memberikan satu aplaus kepada Ibu Asrin yang telah memberikan materinya, juga kepada Bapak Ibu yang telah memberikan jawaban dan sanggahannya. Mari kita berikan aplaus untuk Ibu Asrin. Ya, mangga Ibu Asrin ditutup sebelum saya tutup sebagai moderatornya. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya dalam melakukan presentasi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah memberikan materinya dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, berdasarkan waktu Indonesia Barat, di saya sudah menunjukkan pukul 15. Untuk itu pada pertemuan sesi kita presentasi kali ini cukup sekian, dan tentunya sebagai moderator saya banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.